Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada sebuah cerita atau kejadian di mana kejadian seperti ini sering sekali kita dengar. Ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami oleh keluarga dari Kak Anggita Sandora dan ditulis langsung oleh beliau. Kejadian ini terjadi 6 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2015. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih. Ibu sedang mengandung adikku yang paling bungsu, yang sekarang umurnya sudah 6 tahun. Di awal kehamilan tidak terjadi kejanggalan apapun. Ibu hanya mengalami hal-hal biasa seperti mual dan pusing, seperti orang hamil biasa. Tapi waktu masuk 2 bulan kehamilan, ibu mengeluh kesakitan. Ibuku mengeluh mengalami sakit dada, mual yang berlebihan, sesak nafas, dan lain-lain. Ibu dan bapakku kejadian itu terjadi karena bawaan si Dede. Tapi aku berpikir jika itu bawaan si Dede, kenapa sakit yang ibu alami hanya menjelang maghrib dan tengah malam saja, pikirku waktu itu. Tapi aku tidak berani menyampaikan apapun. Sebab waktu itu aku baru kelas 2 SMP. Mana mungkin orang percaya dengan omongan anak kecil, pikirku waktu itu. Nah, ternyata kejanggalan itu terbukti waktu ibu mengajakku untuk ke rumah bibiku. Di sana ibu menceritakan apa yang dia alami beberapa malam ini waktu di rumahnya. Bibiku hanya tersenyum-senyum saja pada kami tanpa bicara apa-apa. Hari mulai sore, aku dan ibu pamit pulang. Kebetulan sebentar lagi bapakku pulang. Aku dan adik laki-laki harus bersiap-siap mengaji. Singkat cerita, esok harinya aku pulang dari sekolah. Kutemui ada bibiku di sana. Aku disuruhnya duduk dan kami mendengarkan ceritanya. Dia mengatakan kalau ibuku bukan sedang mengandung saja, tapi ada orang yang memanfaatkan kehamilan ibuku agar dia bisa mengguna-guna ibuku dikarenakan ibuku hamil. Jadi kalau ibu sakit, orang menyangka ibu sakit karena bawaan si Dede. Alhasil mereka gagal. Hal jahat itu sudah diketahui oleh bibiku. Bibinya ini adalah orang yang memiliki kelebihan khusus yang dititipkan oleh Allah sejak beliau masih kecil. Bibi menjelaskan bahwa orang itu menginginkan kematian ibuku. Di sana aku dan bapakku benar-benar syok mendengarnya. Bapakku berkata, "Apakah salah kami, ya Allah, sehingga orang mau melakukan hal seperti ini?" Setelah mendengar cerita bibiku, aku dan bapakku sangat syok. Sambil menangis, bapakku berkata, "Ya Allah, kenapa hal ini terjadi kepada istriku, ya Allah? Kenapa? Apa salahku sehingga kesirikan ini dituju orang kepada keluargaku?" Di sana aku diam saja. Kulihat bapakku yang sangat terpukul dengan hal yang menimpa ibuku. Pikir saja, suami mana yang tidak sedih melihat istri akan dibunuh orang dengan cara sehalus itu. Kulihat sore itu bibiku mendoakan ibuku agar sihir yang dikirim orang bisa terlepas walaupun perlahan. Karena hal itu tidak bisa diobati dalam waktu singkat. Tapi di sana bibiku berpesan kepadaku. Bibiku ada urusan di rumah orang tuanya yang tidak bisa ditinggal. Jadi dia tidak bisa menemani ibu untuk beberapa hari ke depan. Dia hanya mengatakan, jaga sholat, dan jika main jangan jauh-jauh, ucapnya kepadaku sore itu. 2 hari keberangkatan bibiku, ibuku masih baik-baik saja. Tapi setelah 3 hari bibi pergi, ibuku mulai mengalami hal seperti di awal. Mual, sakit dada, sesak nafas, dan lain-lain. Ada juga di waktu maghrib, aku dan adikku baru pulang mengaji. Ibu sendiri karena bapak belum pulang kerja. Kulihat ibu kesakitan. Aku dekati ibuku seketika aku merinding. Aku bertanya, "Kenapa, Bu?" kataku. "Sakit, Nak. Ibu ingin mati saja." seketika aku menangis di sisi ibuku.
Setelah itu, aku ingat aku pernah menonton di TV tentang ruqyah. Tanpa pikir panjang, kuletakkan tanganku di atas dada ibuku yang katanya sakit. Ku coba Al-Fatihah dan surat An-Nas. Pikir mana surat yang aku hafal. Seketika ibuku menjerit tanpa henti karena sakitnya mungkin sudah terlewat batas. Aku menyuruh adikku memanggil tetangga yang mungkin saja sedang melaksanakan sholat maghrib. Kulihat mata ibuku seperti bukan ibuku. Dia melihatku dengan sorot mata yang sangat tajam. Seperti marah. Di sana aku sempat takut jika kerasukan, dia akan mencekikku, pikirku. Tapi aku terus percaya bahwa Tuhan akan melindungiku. Dan aku juga berpikir jika bukan aku yang membantu ibuku, siapa lagi? Singkat cerita, aku terus menangis saat itu melihat ibu dengan tatapan seperti tidak mengenaliku. Pikirku hari itu jika ibuku kerasukan, maka dia akan mencekikku, maka aku akan mati di tangannya. Maklum, aku masih cukup kecil waktu itu, jadi ketakutanlah yang kuhadapi petang itu. Tidak lama, bapakku pulang. Ia melihat ibuku lalu mendekatinya. Yang mana yang sakit, Bu? Tanya bapakku. Dadaku sakit sekali, aku ingin mati saja. Ucap ibuku di sana. Aku semakin histeris saja menangis. Sampai tiba adikku yang kusuruh memanggil tetangga. Ternyata ia malah ke tempat nenekku. Katanya tetanggaku tidak ada yang menyaut. Ya mungkin kejadian sore waktu maghrib, orang sedang melakukan sholat maghrib. Dan setelah nenek datang, nenek duduk di samping ibu sambil membaca doa. Seketika mata ibu kembali berubah dengan sorotan tajam, seperti tidak suka dengan kedatangan nenekku. Tapi nenekku tetap berdoa, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi di sana kulihat ibu sakit. Ibuku semakin menjadi-jadi. Bapakku memutuskan untuk menghubungi bibiku agar dia bisa datang ke rumah, dan syukur alhamdulillah ternyata bibiku sudah pulang dari rumah orang tuanya. Karena dia sudah mendapat firasat tentang hal buruk ini dari 2 hari lewat. Itulah kenapa dia mengajak suaminya untuk pulang lebih cepat. Setelah melaksanakan sholat, bibiku cepat-cepat naik ke rumahku untuk melihat keadaan ibuku. Dan kulihat kembali raut wajah ibuku yang tadinya menangis, tiba-tiba berubah lagi menjadi tajam, seperti tidak menyukai kedatangan bibiku. Padahal sebelumnya, dia yang menginginkan bibiku datang ke rumahku. Dan raut wajah yang sangat cemas, bibiku duduk. Astagfirullah. Ucapnya dengan lantang. Kenapa, Dik? Kata bapakku. Baru ku tinggal beberapa hari, dia sudah sejauh ini melakukan hal syirik ini kepada kalian, Bang. Ucap bibiku. Maksudmu apa? Kata bapakku. Gini, Bang. Orang yang mengguna-guna ini sudah membawa abang dan anak-anak buat ditutup pintu hati kalian, agar kalian lepas peduli kepada Mbak, karena mereka ingin Mbak Rin meninggal dalam keadaan sendirian. Ucap bibiku. Astagfirullah ya Allah, itu manusia atau apa, Dik? Ada manusia sejahat itu. Ucap bapakku dengan nada keras penuh amarah. Hanya satu, Bang, yang bisa kalian lakukan, jaga sholat sama ngaji. Selagi aku membantu proses pengobatan ini, maka kalian harus memagar rumah kalian dengan sholat dan ayat-ayat suci Al-Quran. Ucap bibiku hari itu. Setelah beberapa minggu pengobatan kepada ibuku mulai membaik, tapi belum dikatakan bahwa sihir itu hilang. Sebab kata bibiku, mereka yang mengirim masih menginginkan kematian ibu bagaimanapun caranya. Nah, singkat cerita, pagi-pagi bibi datang ke rumah melihat keadaan ibu. Sudah mulai baik. Ia menyuruh kami untuk membersihkan rumah karena dari penglihatan bibiku ada benda gaib yang sengaja diletakkan oleh sang pelaku di rumahku. Setelah bersih-bersih, aku berserta keluargaku berkumpul di rumah. Hari sudah menjelang maghrib. Kami melaksanakan sholat. Setelah sholat maghrib, ibuku meminta duduk di kursi saja katanya karena bosan di kasur. Aku membantu ibu untuk duduk karena dia tidak kuat berjalan sendiri dikarenakan lemas. Tenaganya sudah habis sebab semenjak kejadian itu tidak mau makan.
Tidak lama bibiku pulang ke rumahnya. Begitupun nenekku. Di rumah hanya ada aku, adikku, bapakku, dan omku. Posisiku di sana duduk di samping ibu, lalu bercerita tentang aku mengaji beberapa hari. Aku ingin memberitahu ibu bahwa aku sudah menghafal beberapa surat dan kulantunkan surat tersebut. Tiba-tiba ibuku merintih kesakitan dan mengalami sesak nafas. Bapakku membantu mengoleskan minyak kayu putih ke dada ibu agar bisa lebih baik. Tetapi ibu malah menangis sekuat-kuatnya karena sakit. Bapakku menyuruhku memanggil bibiku yang rumahnya tidak terlalu jauh. Jika turun rumahku, teriak saja dia sudah mendengar suaraku. Setelah itu, bibiku naik dengan tenang. Dia mengurut dada ibu sambil melepas ayat kursi. Dan ternyata, sakit dada yang ibuku alami karena ada sosok makhluk gaib yang ingin masuk ke dalam tubuh ibu. Tapi ibu mencoba menolak, makanya ibu dibuatnya sakit sesakit mungkin. Setelah diurut, ibuku sudah tidak merasakan sakit lagi. Tapi setelah kejadian malam itu, aku selalu bermimpi buruk. Ada juga malam itu entah mimpi entah apa. Malam itu selesai makan, aku bergegas untuk tidur. Sekitar jam 1, aku terbangun melihat bapakku membawa piring bekas aku makan ke kamarku dan tangannya mengarahkan ke mataku dengan ucap, Buka matamu. tapi entah kenapa aku sadar dengan tidak sengaja mengebaskan tangan bapakku itu. Entah bapakku atau bukan itu. Esok pagi kutanya dengan bapakku, "Pak, bapak ngapain ke kamarku semalam? Bawa piring bekas aku makan segala." Dengan kaget bapakku menjawab, Dari semalam bapak tidur bangun hanya sekali waktu ibu minum-minum. Dan ibu juga menjawab, tidak ada yang ke kamarmu semalam. Ibu tidak bisa tidur. Ibu tidak melihat salah satu dari kita ke kamarmu, ucap ibuku. Dengan kaget aku langsung duduk. Lalu tangan siapa yang ku kepas semalam? Padahal dengan jelas kulihat itu bapakku. Dengan gemetar aku memastikan aku mencari piring bekas aku makan. Sebab kulihat semalam dia membawa piring itu ke kamar. Aku ke dapur mencari piring itu dan ternyata tidak ada. Aku mulai gemetar dan mencari piring itu. Ditumpukan piring kotor. Siapa tahu ada yang memasukkannya ke sana. Sebab setelah aku makan, piring itu hanya kuletakkan di meja makan saja. Tapi sialnya, piring tidak ada yang kotor kecuali piring yang kupakai semalam. Yang membuatku hampir pingsan, aku ingat kejadian semalam. Apa orang itu meninggalkannya di kamarku? Dengan perasaan takut, aku cari piring itu di kamar dan sialnya piring itu benar ada di kamarku. Tepatnya di bawah tempat tidurku. Ya, pas aku lihat piring itu ada di tempat di bawah ranjang tempat tidur. Aku shock. Kejadian ibu saja belum selesai. Masa hal-hal lainnya mau ikut-ikutan juga ya Tuhan? Kataku pagi itu. Tanpa kata aku mengambil piring itu dan kubawa ke dapur dengan 1000 tanya di hati. Ya Tuhan, siapakah itu semalam? Dalam pikiran kacau, aku masih harus menyempatkan berberes rumah. Karena takut ada teman-teman bapak ke rumah untuk melihat keadaan ibuku. Tapi pikiranku tidak lepas dari kejadian semalam. Setelah berberes, aku baru berani menceritakan kejadian itu pada ibuku dan ayahku. Mereka sangat kaget dan berkata, Ya Allah, apa-apaan ini? Tolonglah, jangan kalian libatkan anak-anakku ini. Mereka tidak tahu apa-apa. ucap bapakku dengan nada keras. Tapi alhamdulillahnya, hal itu ibu tidak mengalami sakit berlebihan seperti biasa. 1 hari berlalu. Hari sudah menjelang maghrib. Ibu mulai merasakan sakit lagi. Tapi sakitnya tidak di dada, melainkan di perut. Apalagi waktu mendengar azan, sakit di perut ibu mulai bereaksi. Katanya seperti ada yang berjalan-jalan di perut ibu. Semakin kencang suara azan, semakin sakit pula perutnya. Tapi bapakku tahu sakit itu bukan sakit biasa. Bapakku melangsungkan sholat maghrib di rumah, tapi tidak denganku. Aku ingin menjaga ibu yang sedang menangis saja. Ibu istighfar, Bu. Istighfar, kataku. Tapi ibu hanya mengucap, Mati, mati, mati.
Aku menangis waktu itu sampai bapak selesai sholat. Panggil bibimu, aku sudah tidak tahan melihat ibumu seperti ini, ucap bapakku. Dengan perasaan takut, aku terus memberanikan diri untuk turun dan memanggil bibiku ke rumahnya. Tidak butuh waktu lama aku memanggil bibiku, membuka pintu dan aku menjelaskan apa yang terjadi. Bibi pun ikut denganku pulang ke rumah dengan seizin suaminya. Setelah sampai ke rumah dan ternyata nenekku, kakekku, dan beberapa keluarga dari ibu dan bapak sudah datang ke rumah. Dan bibi duduk di dekat kaki ibu sambil mengurut-ngurut. Tapi kulihat bibi cuma mengurut bagian jempol kaki ibu saja. Tapi ibu seperti sakit sekali sampai-sampai menjerit. Sakit, hentikan, sakit, jerit ibuku. Tapi bibi tidak menghiraukan jeritan ibu. Malah bibi berkata, Sudahlah, jeritan palsu. Siapa suruh bersarang di tubuh manusia, ucapnya. bukannya sakitnya di perut, ucapku. Iya tahu, ucap bibiku. Setelah bibi mengurut jempol kaki ibu, bibi memegang perut ibuku. Seperti ada yang berjalan, ucap ibuku. Kalian mau melihat apa yang berjalan itu? Apa itu, Dek? Kata bapakku. Baiklah, akan kuberitahu kalian. Setelah 5 menitan bibi meraba-raba perut ibu, bibi menyuruh kami yang ada di sana mencari sebuah kotak kecil seperti bekas kapur seperti itu. Tapi sebelum mencari barang itu, bibi menyuruh bapak meminjam cincin yang ada di suami bibiku. Agar jika nanti benda itu dapat, bapaklah yang mengambilnya. Aku tidak tahu jelas kegunaan cincin itu. Dan kami mulai mencari di sekeliling rumahku. Sampai-sampai barang-barang yang ada dibongkar. Hampir 1 jam kami mencari. Bahkan berulang-ulang. Kami membongkar barang-barang yang ada. Tidak ketemu-ketemu benda itu. Dia berjalan-jalan, jadi akan susah jika dicari oleh orang biasa, ucap bibiku. Jadi bagaimana? Apa bisa kau panggil saja? Ucap bapakku. Bisa bang, dari tadi juga bisa, ucap bibi. Kulihat tadi antusias kalian besar untuk mencarinya, makanya aku biarkan kalian mencari. Sudah aku panggil saja. Tidak perlu waktu lama, bibi menunjuk ke arah bawah rak TV. Di sana, benda itu di sana. Dengan kaget, kami terdiam. Perasaan di bawah kolong itu tadi sudah berapa kali kami lihat, tapi tidak ada. Dan sekarang ada. Rasa takut mulai mengentarkan kami, sebab kejadian gaib ini terjadi di depan mata. Setelah benda itu ditunjukkan, bapaklah yang mengambilnya, dan diserahkan kepada bibi untuk dibuka. Sebelum membuka, bismillah, ucap bibiku. Sebuah kain putih dan di dalamnya ada seperti bentuk badan manusia. Ambil silet, ucapnya bibi. Sebelum membelah benda tersebut, bibi menjelaskan bahwa ada seperti bekas tusukan jarum di benda itu. Tepat seperti di perut, dan di dada itulah yang membuat ibu sakit. Dan bibi mulai membelah benda itu yang besarnya hanya sebesar jari telunjuk. Setelah dibelah, aku kaget melihat isinya. Ada rambut dan pecahan kaca kecil. Astagfirullah, apa itu dek? Ucap bapakku. Inilah yang ada di perut mbak bang. Ucap bibi. Kami kaget sekaget-kagetnya. Hal ini baru pertama kami alami. Kami kaget, karena hal itu baru pertama kami alami seumur hidup. Aku lelah. Siapakah yang sebenarnya melakukan ini? Ucap bapakku. Aku tidak bisa menyebutkan namanya. Tetapi jika aku sebut ciri-cirinya, kalian akan tahu. Apakah dari pihak keluarga? Ujar ibuku saat itu. Bukan, mereka orang luar, suami istri. Di sini istrinya lah yang bertekad melakukan hal ini, sedangkan suaminya hanya mengikut kemauan istrinya. Mereka setiap hari lalu lalang di depan rumah kalian. Bahkan kalian selalu bertegur sapa jika bertemu. Kalian kenal dekat, ucap bibiku. Hah, sedekat itukah kami? Ucap bapakku. Apa motif dia melakukan hal ini? Ya, irilah yang membuat dia berani bertaruh nyawa dengan setan. Tapi maaf, aku tidak bisa memberitahu namanya. Sebab kalian akan tahu sendiri, ucap bibiku. Ya, lagi pula aku tidak ingin tahu namanya. Dari ciri-cirinya aku sudah tahu, ucap bapakku. Dan tiba-tiba kakek berkata, Bisakah kau kembalikan sihir itu kepadanya?
Aku tidak rela melihat anakku tersiksa. Ucap kakekku dengan nada kemarahan. Aku bisa saja mengembalikannya. Tapi apa untungnya jika kita mengembalikannya? Apa bedanya kita dengan dia? Lagi pula itu bukan tugasku. Biarlah Allah yang melaknat mereka. Tugas kita hanya berserah akan kesembuhan Mbak Rin, ucap bibiku. Kakekku terdiam kala itu. Astagfirullah, maafkan hambamu ini ya Allah. Hampir dihasut oleh setan untuk perang sihir. Ucap kakekku. Baiklah bang, sepertinya dia sudah tidak mampu membayar sang dukun untuk melanjutkan syirik ini, ujar bibiku. Selanjutnya bagaimana, kata bapakku. Besok silahkan bersihkan rumah kalian sekali lagi dengan sebersih mungkin. Dan akan kubantu mencari benda-benda gaib yang diletakkan mereka, setelah itu bakar semua benda itu. Termasuk ini, yang kita temukan malam ini. Dan abang serta Gita besok pergi mengambil air 7 sumur di setiap masjid yang ada untuk dimandikan oleh Mbak Rin. Dan insya Allah sihir ini akan berakhir, ucap bibiku. Esoknya bibiku dan keluarga yang lain membersihkan rumah. Dan memang ada beberapa benda gaib yang menurut bibiku, lalu kami bakar. Sedangkan aku dan bapak mengambil air di setiap sumur masjid di setiap perkampungan. Setelah kami dapatkan air, aku dan bapakku pulang. Bibi juga memberikan air itu kepada ibu untuk ibu mandi. Air itu disiramkan terakhir setelah ibu sudah mandi. Dan alhamdulillah setelah hari itu rumahku kembali ke aura positif lagi. Sejuk dan dingin. Tidak ada keributan lagi. Dan ibu kembali sehat sampai sekarang. Dan akhirnya kita tahu siapa yang melakukan ini. Dan ternyata orang dekat kita sendiri. Bekas tetangga bisa dibilang begitu. Ada pesan dari aku. Jangan pernah tinggalin sholat. Dan percayalah bahwa sihir itu ada. Dan siapa saja bisa menjadi pelakunya. Dan siapapun bisa menjadi korbannya. Jangan sampai kita keduanya. Hanya setanlah yang mau bersekutu dengan setan. Buat kalian yang mau baca cerita ini, linknya udah aku taruh di description box. Jadi tinggal kalian klik aja. Terima kasih banyak. Saya Vesurya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.